adalah media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 7 tentang sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu media pembelajaran model 3 dimensi terkait proses sistem pencernaan pada manusia. Media ini bisa digunakan oleh guru ataupun siswa. Lalu berikutnya ada media pembelajaran papan puzzle magnet terkait organ-organ sistem pencernaan manusia. Ini juga bisa digunakan oleh guru dan siswa. Berikutnya ada papan ayo isi piringnya. Di sini siswa akan belajar apa saja makanan-makanan bergizi dan makanan-makanan yang tidak bergizi. Dan media yang terakhir yaitu ada flip infografis. Isinya yaitu terkait materi-materi tentang sistem pencernaan manusia secara lengkap. Media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 7 terdapat buku panduan penggunaan media pembelajaran itu sendiri yang terdiri dari media pembelajaran model 3 dimensi, media pembelajaran puzzle organ, dan flip infografis. Di dalam buku panduan media pembelajaran sistem pencernaan manusia yang disusun oleh kelompok 7 terdiri dari buku panduan mengenai media model 3 dimensi, media puzzle organ, dan media flip infografis. Ada pengenalan media, tujuan penggunaan media, lalu ada manfaat media, yang berikutnya ada komponen media, serta ada cara menggunakan media itu sendiri. Dan berikutnya ada tips penggunaan media atau penyimpanan media, lalu cara penggunaan media puzzle. Yang berikutnya yaitu ada panduan penggunaan flip infografis, dan ada tips penggunaan infografis, lalu ada tips penggunaan isi piringku, lalu ada panduan menggunakan media ayo isi piringnya. Halo semua, ini adalah salah satu media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok 7. Nah, ini adalah model 3D jumbo sistem pencernaan manusia. Jenis media ini adalah alat peraga kontekstual yang bisa digunakan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial pada kelas 6 sekolah dasar. Nah, bentuk media ini adalah model tubuh manusia 3 dimensi ukuran jumbo dengan tinggi kurang lebih 90 cm. Sasaran penggunaannya yaitu untuk siswa sekolah dasar, khususnya bisa digunakan dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Tujuan dibuatnya media ini yaitu membantu peserta didik untuk memahami sistem pencernaan manusia secara konkret melalui media visual 3 dimensi jumbo yang interaktif dan kontekstual. Tujuan khususnya yaitu peserta didik mampu mengenal organ-organ sistem pencernaan manusia, menjelaskan fungsi setiap organ pencernaan, lalu menunjukkan urutan perjalanan makanan dalam tubuh. Yang keempat yaitu memahami proses pencernaan manusia secara runtut, dan yang terakhir menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, ayo kita simak cara penggunaannya. Ini adalah cara penggunaan model 3 dimensi terkait proses sistem pencernaan manusia. Model ini dilengkapi dengan ilustrasi telur sebagai makanan dan gambar pup sebagai feses. Nah, telur kita masukkan ke dalam organ yang pertama pada sistem pencernaan, yaitu mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi dan dihancurkan oleh gigi serta dengan bantuan lidah dan air liur. Di dalam mulut terdapat pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Lalu makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan ada otot-otot yang berkontraksi yang dapat mendorong makanan menuju lambung. Gerakan otot-otot ini disebut gerakan peristaltik. Lalu makanan masuk ke lambung. Di lambung makanan dicerna dengan cairan lambung untuk menghancurkan makanan menjadi lebih lembut sehingga mudah diproses oleh tubuh. Memerlukan waktu 2-4 jam untuk proses pengosongan lambung. Nah, dari lambung makanan akan bergerak menuju usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan makanan yang lebih halus lagi. Nah, usus halus ini menyerap nutrisi penting yang ada di dalam makanan.
untuk dibutuhkan oleh tubuh kita. Usus halus mencerna makanan, usus halus mengambil sari-sari makanan dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan dibantu juga oleh organ hati. Organ hati ini adalah organ yang mengontrol kandungan gula pada makanan yang kita makan. Lalu setelah dari usus halus, makanan akan bergerak ke dalam usus besar. Di usus besar, makanan diproses kembali, dan di usus besar terjadi proses penyerapan air dan mineral. Nah, dari sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya usus besar akan melakukan pembentukan feses atau pup, mengubah sisa makanan menjadi padat sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian setelah menjadi zat padat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ia akan berjalan menuju rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan sementara ampas makanan, tinja atau feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, rektum ini sebagai penyimpanan feses, menampung kotoran hasil sisa metabolisme sementara waktu sebelum dikeluar melalui anus. Nah, rektum juga akan memberikan sinyal kepada otak untuk memicu keinginan buang air besar. Nah, berikutnya, feses akan berjalan menuju anus. Di dalam anus, ia akan bekerjasama dengan rektum. Ketika rektum penuh, saraf akan memberikan dorongan ke anus, menciptakan rasa ingin BAB. Nah, itu adalah penggunaan model proses sistem pencernaan manusia. Berikutnya yaitu ada media pembelajaran flip infografi sistem pencernaan manusia pada kelas 6. Di dalam media ini terdapat materi-materi lengkap tentang sistem pencernaan manusia, yaitu ada nama organ dan fungsi organ sistem pencernaan manusia. Yang kedua ada zat-zat utama yang diperlukan tubuh dan isi piringku. Materi yang ketiga yaitu cara membaca informasi nilai gizi, anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak. Yang keempat yaitu ada jenis gangguan dan penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Dan materi terakhir yang kelima yaitu ada jenis pola hidup sehat untuk menghindari gangguan pada sistem pencernaan. Buku ini bisa dipelajari oleh peserta didik khususnya pada kelas 6 SD sekolah dasar. Buku ini dengan full color ukuran A4. Ayo kita lihat bersama-sama. Ini ada organ sistem pencernaan manusia, ada fungsi organ sistem pencernaan yang pertama yaitu ada mulut, ada deskripsinya juga. Lalu yang kedua ada organ kerongkongan, di sini lengkap, ada deskripsinya, ada gerakan peristaltik. Berikutnya yaitu ada organ hati, ini lengkap, ada bagian-bagian hati. Ada deskripsi terkait organ hati itu sendiri dan fungsinya. Berikutnya ada fungsi organ sistem pencernaan lambung, ada gambar lambung, lalu ada deskripsi dan fungsi lambung. Organ berikutnya yaitu terkait usus halus. Di sini ada deskripsi dan ada proses-proses terjadi di dalam usus halus. Berikutnya yaitu ada usus besar. Di sini ada fungsi dan deskripsi dari usus besar itu sendiri. Lalu organ berikutnya yaitu ada rektum. Di sini ada gambar rektum. Lalu ada deskripsi terkait rektum, ada fungsi rektum. Yang terakhir yaitu ada organ anus. Di sini ada deskripsi anus, ada fungsi anus juga. Ini ada soal isian pemahaman terkait materi-materi yang akan dipelajari oleh anak kelas 6. Terkait ada soal nama organ dan fungsi organ sistem pencernaan, ada zat-zat utama yang diperlukan tubuh dan isi piringku, ada membaca informasi nilai gizi dan anjuran konsumsi gula dan garam dan lemak, serta ada gangguan atau penyakit sistem pencernaan, terkait soal pola hidup sehat untuk menjaga sistem pencernaan. Di sini ada 40 soal terdiri dari 5 tema soal yang sudah disesuaikan untuk anak kelas 6 SD. Nah, selanjutnya di sini ada materi terkait isi piringku, ada zat-zat utama yang diperlukan oleh tubuh. Lalu ini juga ada deskripsinya, ada
dari zat-zat utama yang diperlukan oleh tubuh itu sendiri. Ini ada isi piringku. Di sini ada gambar-gambar makanan sehat dan makanan tidak sehat. Dan ada himbauan untuk anak kelas 6-nya. Lalu berikutnya ada kandungan nutrisi pada makanan. Di sini dijelaskan lagi ada 7 kandungan. Lalu ada pencernaan sehat tubuh kuat. Nah, di sini ada anjuran konsumsi gula per hari. Lalu ada anjuran konsumsi garam dan lemak per hari dan cara membaca informasi nilai gizi pada kemasan makanan. Lalu ada gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Ini ada lengkap deskripsinya, gejalanya, dan penyebabnya. Jadi si anak bisa belajar terkait penyakit pencernaan di sini. Lalu ada tips biasakan hidup sehat. Nah, ini ada pola hidup sehat untuk menghindari gangguan sistem pencernaan itu sendiri. Sangat jelas. Dan ada quotes-quotes pencernaan sehat tubuh kuat, belajar bersemangat. Media berikutnya yaitu papan ayo isi piringnya dengan makanan bergizi. Ini bisa digunakan oleh siswa. Nah, di dalam kotak ini terdapat gambar-gambar makanan bergizi dan makanan yang tidak bergizi. Nah, siswa akan menaruhnya di atas piring tersebut. Seperti makanan bergizi, ini contohnya ada karbohidrat dan serat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan protein. Nah, berikutnya yaitu ada makanan-makanan yang tidak bergizi. Makanan yang tidak bergizi yaitu contohnya makanan yang mengandung minyak, gula, garam, dan lemak berlebih seperti contoh-contoh makanan yang ada di atas piring ini. Harus dihindari ya, tidak boleh berlebihan dalam mengonsumsi makanan-makanan yang tidak bergizi ini ya adik-adik. Asal sistem pencernaan, ini mulut, ini lambung, ini hati, terus ini usus besar, ini usus kecil, lalu yang terakhir ada anus.